Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi. Eh, Perkenalkan, nama saya Gilang Permana. Saya akan di sini akan menerangkan tentang expressing opinion. Apa itu expressing opinion? Eh, Expressing opinion dalam bahasa Inggris berarti mengungkapkan suatu pendapat. Jadi ini tuh melibatkan penggunaan berbagai frasa dan struktur kalimat untuk menyampaikan pandangan pribadi tentang suatu topik. Nah, untuk lebih detailnya, saya sudah mencatat ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Jadi di sini ada 4 subbab tentang expressing opinion. Yang pertama adalah menyatakan pendapat secara langsung. Nah, jadi dalam sebuah konteks kita percakapan, biasanya itu kan lawan bicara kita itu melontarkan sebuah pertanyaan. Nah, di situ pastinya kan kita beradu gagasan dengan yang namanya dengan mengeluarkan sebuah pendapat. Mungkin seringnya itu menurut pendapat saya. Nah, dalam bahasa Inggris itu biasanya menggunakan in my opinion. Nah, atau bisa juga menggunakan I think. Berarti kan saya pikir itu ide bagus. Berarti I think it's good idea. Bisa percaya dengan orang itu. Berarti kan I believe your statement. Yang kedua itu memberikan sebuah alasan atau penjelasan. Nah, jadi dalam sebuah konteks percakapan biasanya kita itu memberikan sebuah penjelasan. Berarti di sini misal saya kasih contoh kalimat, saya pikir ini ide yang bagus karena titik. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya disebut I think this a good idea because gitu. Yang kedua itu ada misal kita tidak setuju dengan pendapat teman kita. Nah, berarti kalimatnya adalah I don't agree with you that because. Nah, berarti kan kalau dalam bahasa Indonesianya itu saya tidak setuju dengan itu karena. Nah, yang ketiga itu ada mengungkapkan keraguan. Jadi ketika kita ragu dengan pendapat teman kita atau lawan bicara kita itu biasanya ya sering juga sih, tapi ini bisa kita coba dengan kalimat I'm not sure about that. Nah, apa jadi ya kalau dalam bahasa Indonesia itu saya tidak yakin tentang itu karena ada karenanya. Nah, kalau yang contoh yang kedua itu I'm a bit has apa ini? Benar-benar I'm a bit hesitant to say hesitant to say. Atau yang kalau di dalam bahasa Indonesia ini saya kurang paham ya, jadi bukan kurang paham, jadi ini kata-kata baru.
saya sedikit ragu untuk mengatakannya. Mungkin nanti dari teman-teman semua itu bisa mengkoreksi kalimat ini kan. I'm a bit hesitant to say. Tuh. Yang keempat itu menunjukkan kesepakatan atau tidak sepakat. Nah, ini biasanya sering banget kita apa ya, eh, kita pakai kalimat-kalimat ini dalam sebuah konteks percakapan. Misal, I agree with you. Berarti saya setuju dengan kamu. Atau that's a good point. Kita bisa memakai ini juga. Itu yang ketiga itu ada I see your point. Berarti saya mengerti maksud Anda. Ini sering sekali kita pakai juga. Dan yang terakhir itu ada kalimat yang tidak setuju. Ini juga kita bisa memakai ini juga. Kalimatnya itu saya contohkan di sini ada I disagree with you. Nah, apa itu disagree? Disagree itu adalah tidak setuju. Agree, setuju. Disagree berarti tidak setuju. Yang kedua ada I'm not sure, I agree. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia itu saya tidak yakin, saya setuju. Yang terakhir itu ada I don't think so. Yang kalau dalam bahasa Indonesia itu saya rasa tidak begitu. Nah, sekali lagi ini sudah cukup pembahasan kita pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman semua banyak koreksi juga ya, karena yang namanya expressing opinion itu sebenarnya sudah beberapa kali kita lakukan tanpa tanpa kita sadari gitu. Cuma kalau misalkan kita jabarkan semuanya, pasti kita baru menyadari itu bahwa kita sudah mempraktekannya gitu. Mungkin itu dari saya. Saya harap teman-teman di sini mengerti maksud dari pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.